Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari pelit, kikir, mereka lah orang bahagia. The power of Idul Adha ini sebenarnya yang harus kita sikapi adalah semangat berbagi. Semangat berbagi. Ya. Lihat, kita beli kambing, ada saudara kita 1 tahun sekali belum pernah makan kambing. Semangat Nabi Ibrahim. Dia rela ngasih anaknya loh. Anaknya kepalanya udah di pisau, udah di kepalanya. Ketika sudah Nabi Ismail dihamparkan tuh, pisau udah diasah, sudah hampir disembelih Nabi Ismail, Allah langsung ganti dengan kibash, kambing atau domba ya dari surga. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan seperti biasanya, narsum-narsum kita selalu memberi inspiratif lebih tentang kehidupannya dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Dan kali ini, di samping saya sudah ada seorang ustadz. Makanya aku berkerudung nih, rada-rada gak enak hati kalau nggak pakai kerudung ngobrol sama ustadz. Ada Ustadz Kasif Her. Aduh, Kasif Her apa Kasif Hir sih? Hir. Kasif Hir. Nah, namanya mirip ya, Tat ya. Tinggal tambahin 1 huruf lagi udah sama nih kita nih. Alhamdulillah. Ini Ustadz Kasif ini termasuk Ustadz gaul kalau kata aku. Ya nggak sih Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak udah bisa datang ke Hierarchy Insight. Basically podcast kita ini ingin membahas mengenai perjalanan hidup seseorang Ustadz. Dari titik di mana mereka sebelumnya sampai bisa ke titik sekarang itu seperti apa sih? Boleh nggak Ustadz ceritakan sedikit tentang Ustadz Kasif Hir? Ya, Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Hera. Saya bukan siapa-siapa. Waduh, aku bukan siapa-siapa nih judulnya. Saya bukan orang yang bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Betul. Jadi saya basically memang SD-nya sekolah Islam, Kak Hera, SMP sekolah Islam. Di Indonesia Ustadz? Di Jakarta. Di Jakarta. SMA saya mengenyam pendidikan pesantren. Di? Ad Irsyad Salatiga Tangerang. Oke. Di situ 4 tahun saya mengenyam pendidikan, kemudian saya sekolah bahasa Arab lagi, kuliah. Ya, kemudian saya menjadi seorang guru. Sebelum saya menekuni bisnis dan punya pesantren sendiri. Oke, menjadi guru. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah, abis itu guru awalnya. Guru SD. Oke, guru SD. Tapi mengajar agama, di Ustadz. Bekasi Barat, SDIT Insan Robani namanya. Mengajar ini, mengajar bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oke. Sampai sekarang Ustadz tuh punya pesantren ya, Ustadz ya, pesantren tahfiz. Iya. Sama multimedia. Betul. Coba Ustadz, gimana ceritanya dari seorang guru bisa menjadi pimpinan pesantren? Iya. Jadi tahun 2011 itu yang mengubah karir saya. Saya ikut 2012. 11, oke. 2011. Saya ikut satu ajang audisi dai nasional di Antv. Nah, itu kita diadu sama 20 peserta dari 20 kota se-Indonesia. Dan ditayangkan di prime time di Antv Sabtu Ahad malam. Ketika program-program TV itu sinetron, film, nah Antv berani bikin satu program religi, nuansanya dakwah. Nah, saya ikut di situ, alhamdulillah izin Allah saya termasuk finalis. Wah, luar biasa. 2011 itulah yang mengubah, akhirnya saya nggak jadi guru lagi. Abis itu jadi apa? Jadi dai yang diundang TV di berbagai tempat termasuk TV nasional. Wah, luar biasa, langsung jadi viral lah ya Ustadz ya. Jadi Ustadz terkenal dong. Tadi saya bilang saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Itu mungkin Allah ingin menolong, membantu supaya saya bisa membantu orang lebih banyak lagi. Jadi Kak, karena banyak permintaan saya membimbing travel umroh, sampai akhirnya 2012 atau 2013 istri bilang, kenapa nggak kamu coba bisnis umroh? Jadi punya travel umroh juga nih sekarang ya Ustadz ya? Dari situ izin Allah saya kumpulin dana, sedikit demi sedikit bangunlah pesantren di Bogor. Awalnya pesantren dulu atau travel umroh dulu Ustadz? Travel dulu. Oh, travel dulu. Bisnis kita udah shuttle. Ketika saya tausiah di Taman Rasuna di Kuningan, Masjid Al-Bakri, ada seorang ibu mewakafkan tanahnya 5.000 meter. Wow, ibu ini terkena autoimun. Ini juga keajaiban sedekah. Jadi kena autoimun,
divonis sama dokter hidupnya nggak lama lagi, tapi izin Allah dengan dia wakafin tanah buat pesantren sampai hari ini orangnya masih hidup. Wah, Jadi subhanallah, beliau itu wakafin tanah itu tahun 2018, sekarang 2023. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya sedekah. Sedekah itu memanjangkan umur, menyembuhkan penyakit. Ya, mereka di beliaulah luar yang biasa. mewakafkan tanah 5.000 meter kurang lebih di Bogor Caringin. Pelan-pelan kami bangun bangunannya. Dari tanah wakaf itulah Dari Ustadz tanah membangun kosong, si kita pondok bikin pesantren kelas, ini. kita bikin asrama, kita bikin masjid, lapangan olahraga. Dan ibu itu sampai saat ini masih sehat. Padahal Luar divonis biasa. mungkin hidupnya nggak nyampe setahun. Wow. Autoimun akut. Masya Allah. Wah, luar biasa ya, inspiratif sekali ya. Belum apa-apa udah merinding nih aku nih Ustadz nih. Benar kata Rasulullah Kahira, dawu mardokum bisadaqah, kata Nabi SAW. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Insyaallah. Wah, ada kisah lagi nih kalau ngomongin sedekah. Ini Kita seneng terjadi- ya kalau sama Ustadz ya. Kita ini jadi banyak terjadi, belajar. Masya Allah, di Saudi Arabia. Jadi orang ini dikatakan sama dokter harus ganti ginjal, kan ginjal manusia ada dua. Ya, satu ginjalnya kamu ada Rusak nih. Dia orang manusia, pengusaha kaya, orang kaya. Kata dokter ginjal ini, spesialis penyakit dalam sub ginjal ini, dia bilang, kamu kalau mau sembuh, sehat, umurnya panjang, transplantasi ginjal di Mesir. Ada orang Mesir mau transplantasi ginjal, harganya berapa? 100.000 real. Oke. Ya, 100.000 real, ya sekitar 400 jutaan. Akhirnya dia datang ke Mesir. tuh. Dia datang ke Mesir, ternyata yang mau donorin ginjalnya gitu, transplantasi memberikan ginjal ini anak kecil ternyata. Ditanya anak kecil kepada bapak-bapak ini. Kaget dia. Wahai nak, kenapa kamu mau ngasih ginjal kamu buat saya? Kamu kan nggak kenal saya. Saya mau jual ginjal saya buat orang tua saya, adik-adik saya. Keluarga saya miskin. Keluarga saya orang nggak punya. Kemudian orang Saudi ini memberikan 100.000 realnya ini tanpa ngambil ginjalnya. Tanpa, kamu nggak usah, ginjalnya buat kamu, itu milik kamu sampai mati, jangan pernah jual ke siapapun. Ini uang 100.000 realnya ini milik kamu. Ketika dia pulang, dia datang lagi ke dokter yang ginjal ini, dokter ahli ginjal ini, pas dicek ginjalnya sembuh. Tadinya nggak tidak melakukan berfungsi apapun. tanpa melakukan apapun. Dan ini demi Allah kisah viral di Saudi Arabia. Tanpa dia harus. Itu Ustadz? Itu tahun 2020. Kejadian di tahun 2020. Soal kejadiannya viral di Saudi Arabia. Kekuatan sodakoh itu dahsyat. Termasuk tadi ya pesantren Asy-Syabab yang kami dirikan sampai hari ini. Itu juga kekuatan sodakoh ya, yang menyembuhkan penyakit ibu itu. Luar biasa sekali ya Ustadz. Ustadz, ini aku jadi pengen nanya macem-macem, jadi mau belajar. Boleh lah ya, nggak apa-apa lah ya, kita agak keluar dari topik sedikit, ngomongin sedekah, ngomongin sodako. Apa saja sih yang termaksud dalam definisi sodako? Iya, sodako itu Kak dari kata 3 ya huruf sodako, artinya benar, jujur. Jadi sodako itu membuktikan keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau orang beriman berarti kalau dia pelit dia lemah iman. Semakin dia memberikan rezekinya di tangan Allah. Kalau orang sering sedekah nih, ibaratnya ya sering sedekah ke ini, tapi dia pelit sebenarnya, tapi dia sering sedekah ke orang-orang, itu konsepnya gimana tuh Ustadz? Kemarin saya baru baca sebuah artikel bagus banget ya. Karena ada Universitas Harvard bikin penelitian kenapa orang itu nggak stres, tidak depresi, tidak galau. Ternyata dicek orang ini suka berbagi, giving. Suka charity, makanya kalau kita lihat kayak Lionel Messi, Ronaldo, dia punya yayasan charity buat sosial, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Allah berfirman, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari pelit, kikir, mereka lah orang bahagia. Jadi sebelum penelitian Harvard, Allah Azza wa Jalla udah ngasih tahu kita 14 abad lalu. Quran turun ngasih tahu kita kalau kamu nggak pelit, kamu bahagia. Jadi perhatikan lagi diri kita kalau kita depresi, galau, ya stres, nggak move on. Nah berarti kita ada lepaskan kekikiran dalam diri kita. Nanti bahagia, pasti bahagia. Nah sedekah itu memberikan kepada orang yang tidak mampu atau kita berbagi-bagi hadiah juga termasuk sedekah Ustadz? Ya sedekah itu Kak yang pertama kan kalau surat At-Taubah ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah yang kita prioritaskan ke fakir miskin. Gitu, fakir miskin dulu. Lihat tetangga kita kanan kiri yang anaknya belum sekolah. Makanya pesantren Asy-Syabab ini Kak gratis konsepnya. Luar biasa. Siapapun yang dengar podcastnya Kak Hera punya anak SMP, SMA,
Bisa ya, atau masuk tetangganya nggak mampu, bisa kita kirim daftarkan gratis. SMP di Bogor SMA, ya Ustadz di ya? Bogor, Caringin, Cikretek. Oke, Gitu, oke. Kak. Luar biasa banget Iya. Ustadz. Terima kasih ilmu sedekahnya. Jadi Iya. teman-teman jangan lupa untuk terus bersedekah. Berbagi hadiah juga boleh ya Ustadz Iya, ya? hadiah Masya Allah. Rasulullah Iya. bersabda tahadu tahabu. Apa itu artinya Ya, Ustadz? saling memberi ke diantara kalian, kalian akan saling mencintai. Nah, jadi jangan lupa untuk teman-teman juga yang berangkat haji, umroh, tetap kasih hadiah untuk tetangga-tetangganya, belinya di Bursa Sajadah. Iya Sekalian dong, promosi ya Ustadz. Saya termasuk pelanggan Bursa Sajadah, mungkin udah 10 tahunan. Alhamdulillah, terima kasih loh Beli Ustadz. kurmanya di sini, beli sajadahnya di sini, dan sajadahnya eksklusif nih kalau Bursa Alhamdulillah. Sajadah, beda sama tempat lain. Jadi harus sering-sering berbagi hadiah untuk kerabat, teman, tetangga. Silakan beli di Bursa Sejadah gitu ya dong. Ustadz. Iya. Waduh, wajib. Aduh, Ustadz, kembali kita ngobrolin mengenai si pondok pesantren Ustadz yang tadi Ustadz ceritakan ya. Itu pondok pesantren tahfiz dan multimedia. Iya. Asyabab. Iya. Multimedia ini maksudnya gimana nih Ustadz? Ya, jadi Kak, saya tidak memungkiri ya, era sekarang ini kan era digital, gadget. Jadi santri-santri itu kita bekali bagaimana handphone ini jadi peluru yang bisa menembus pemikiran manusia dengan hal-hal positif. Makanya kita ajarin CapCut, ngedit video. Kita ngajarin mereka hal-hal yang berkenaan dengan gadget gitu Kak. Jadi ada seminggu sekali mereka kita kasih handphone, tapi hanya seminggu sekali di pelajaran. Untuk melatihan tadi videografer, cara ngambil gambar dan lain sebagainya. Atau pokoknya tentang digital lah. Gitu, ada gurunya, beliau mewakafkan waktunya, ilmunya gratis, kita nggak bayar. Bahkan beliau donatur pesantren. Namanya Pak Muhsin, beliau pensiunan Antv, produser Antv. Wow, Jadi beliau, Masya Allah, dia diajarinnya sama produser langsung ya? Ya orang yang di bidangnya gitu ya. Iya, expertnya lah ya, langsung expertnya, luar biasa Ustadz. Jadi praktisi. Aku amazed ya, maksudnya aku tercengang dalam tercengang lah bahasanya, tercengang banget sih, bukan terharu, amazed lah gitu ya Ustadz ya. Dalam artian mungkin kebanyakan dari kita saat anak pegang gadget ini itu kita kan selalu aduh nanti main udah deh stop main handphonenya ini tuh segala macam. Padahal sebenarnya itu sangat penting juga asal bisa di jalan yang benar gitu ya Ustadz. Maksudnya dalam arti mungkin kalau sekarang di pondok pesantrennya Ustadz mengikuti perkembangan zaman juga, tetap para santrinya harus bisa memainkan multimedia itu untuk menjadi syiar ya Ustadz ya. Iya, jadi gini Kak, saya mau nanya semua yang nonton di sini, bisakah kita melawan ombak laut? Jawabannya kan pasti nggak bisa. Kalau kita ada di situ, mau nggak mau kita harus pinter untuk mengelola ombak laut. Begitupun gadget, kita nggak ada yang bisa di antara kita melawan the power of gadget ini. Pasti anak kita nggak main gadget, temennya main gadget. Nanti akhirnya dia main berdua temennya. Benar ya. Iya, makanya ajarinlah anak-anak kita, sahabat, bikin mereka produktif, bukan konsumtif. Kalau mereka biasanya download game orang lain, kenapa nggak berusaha bikin game sendiri? Game tentang huruf hijaiyah, game tentang Quran, yang sekalian syiar game gitu tentang sahabat Nabi SAW. Iya, kita perangin mereka. Ya dengan mesin mereka, dengan otomatis itu kan masuk ya ke dalam bawah sadar si anak-anak ini gitu kan, sehingga menjadi malah dia jadi ngerti. Sekarang saya lihat juga udah bagus nih, udah banyak kelas-kelas coding yang ada di mana-mana, itu juga bagus tuh anak-anak. Nanti di Asyabab kedepannya kita mau seperti itu Kak. Ada coding juga. Teman-teman coding udah cerita ke saya mau mewakafkan waktunya juga. Wah luar biasa. Jadi Ustadz di Asyabab itu sendiri anak-anak dari umur berapa Ustadz? usia SMP, usia SMA. Usia SMP dan SMA, hanya SMP dan SMA saja. Oke, setelah itu mereka kuliahnya bebas. Ya, maksudnya nanti kita arahkan ke Al-Azhar, ke Madinah, kita arahkan. Oh, udah ada yang dikirim belum ini Ustadz? kita kan baru tahun ketiga, jadi belum meluluskan. Baru tahun ini akan meluluskan. Insya Allah, dan udah 3 orang yang 30 juz Al-Quran. Hafalan, misalnya dari 30 santri kita baru 3 yang 30 juz Kak. Mungkin, dan mereka ketika pulang ke rumah masing-masing dijadiin imam di masjid rumahnya. Itu ya kebanggaan saya. Ketika anak-anak kita bermanfaat di masyarakat lingkungannya, betul. dia jadi imam sholat taraweh. Waduh, bayangin ya, yang mewakafkan tanah itu berapa pahala mengalir ke dia. Insya Allah setiap huruf yang dibaca gitu Kak. Wah luar biasa banget Ustadz, aku jadi pengen main ke Asyabab Ustadz. Wajib dong, lihat Gunung Boleh ya? Salak. Oh ya, ada view-nya Gunung Salak. Makanya saya nggak berani sama orang Bogor, salaknya aja segede gunung. Luar biasa Ustadz. Nah Ustadz,
Ustadz kan selain pendakwah ya, sebagai seorang Ustadz, Ustadz juga punya bisnis nih. Bisnis travelnya Ustadz tuh luar biasa banget loh teman-teman. Apa namanya Ustadz ya? Safaro Travel. Safaro Travel. Safaro Travel ini udah ada berapa cabang sekarang Ustadz? Alhamdulillah izin Allah kita ada di Surabaya 1 kantor, di Lumajang 1 kantor, Malang 1 kantor, sama di Bintaro 1 kantor Kak. Lumajang, Malang, Surabaya, Bintaro. Jadi udah ada 4 cabang ya. Dan Cempaka Putih sudah ada 5 cabang, luar biasa banget Ustadz. Jangan lupa ya kerja sama-sama Bursa Sajadah ya Ustadz. Kita murah loh harganya Kak, cuma 26 juta, bintang 4. Wah, Saudi Airlines lagi pesawatnya Saudi tidak transit. Teman-teman bisa bandingin sama yang lain-lain ya. Nanti teman-teman kalau mau haji umroh bisa menghubungi Safiro Travel. Haji umrohnya sama Safaro, belanja oleh-olehnya di Bursa Sajadah. Tetap masuk. Ya. Nah Ustadz, sebagai seorang pendakwah, Ustadz juga pebisnis. Boleh nggak Ustadz menceritakan kacamata, gimana ya bahasanya, bisnis dalam kacamata Islam Ustadz? Iya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru shadiq ma'asyuhada'i was-shalihin. Ya. Orang yang berdagang dengan jujur nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Jadi inilah yang harusnya satu level sama orang yang mati syahid. Bayangkan. Ya artinya betapa sulit kita menemukan pedagang yang jujur. Betul. Bayangkan kalau kita bisa mengambil peranan ini ya, bisnis ya, kita pasti jadi orang kaya. Jadi tidak akan mungkin jadi kaya menjadi pegawai. Ya pegawai itu gajinya limit. Kalau mau kaya unlimited jadi pebisnis. Dan dibuktikan dalam sejarah Islam perang Tabuk. Kalau nggak ada Utsman bin Affan ya, yang bersedekah tidak jadi perang Tabuk. Dialah yang menginfakkan 1000 dirham. Sampai-sampai Rasul mengaduk uangnya. Rasul mengatakan ma darra Utsman ba'da hadza. Utsman tidak akan kena bahaya di akhirat karena sedekah perang Tabuk. Jaisu Usra disebutnya, tentara susah karena nggak ada ekonomi Islam, umat Islam krisis. Artinya peranan harta itu penting dalam kebangkitan Islam. Betul. Dan di antara caranya adalah dengan bisnis. Dengan berbisnis. Utsman bin Affan harus jadi inspirasi kita. Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin, dia dagang jadi orang paling kaya di Madinah. Sedekahnya dia 40.000 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram. Kalau kita kalkulasikan 5 juta rupiah misalkan. Satu dinar. Berarti 5 juta kali 40.000 berapa? Mungkin 2 triliunan. Iya. Bukan miliaran lagi, sedekahnya triliunan. Dan nama dia sepanjang masa disebut dalam tinta emas sejarah Islam. Kalau sekarang kita kalau mau 2 triliun gitu, waduh sayang banget ya. Kita langsung gitu kan, langsung ketakutan ya. Jadi orang terkaya di versi Islam bukan orang yang ngumpulin duit banyak. Yang sedekahnya paling banyak, itulah orang paling kaya dalam Islam. Yang sedekahnya paling banyak. Dia punya pesantren di mana-mana, sumur air di mana-mana, masjid di mana-mana. Karena itu adalah pahala yang terus mengalir ya Ustaz. Panti asuhan di mana-mana, kan kita tahu umur kita singkat di dunia. Betul. Maka kata Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini mayoritas antara 60 sampai 70. Dulu Kak Hera digendong. Sekarang udah menggendong. Dulu Kak Hera disusui. Sekarang udah lewat, udah lewat, itu pun udah lama. Gitu. Iya, artinya begitu cepat melek merem itulah waktu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nazi'at, Allah menceritakan tentang singkatnya waktu. Sampai orang yang nanti mati nih, dia ketika dia mati dia akan bicara begini. Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya Allah, kok saya tinggal di dunia seperti waktu Isya atau waktu duha? Berapa jam? Begitulah gambaran singkatnya dunia. Coba berapa jam aja kita hidup di dunia sebenarnya? Gak pada lama. saat itu cuman hitungan jam kata Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menyimpulkan perkataan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Kita bakal berasa nih singkatnya dunia ketika di ujung hidup kita. Makanya mumpung masih sehat, masih punya duit, ayo di jalan Allah Azza wa Jalla. Biar abadikan harta dengan bersedekah di jalan Allah. Insya Allah, insya Allah. Ini luar biasa banget ya, kita hari ini dapat pencerahan sekali dari Ustadz. Nah Ustadz, ini kita mau menghadapi Idul Adha nih Ustadz ya. Bolehlah sedikit tausiah tentang Idul Adha Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Baik itu haji, baik itu kurban gitu Ustadz. Surat Al-Kautsar saya yakin semua umat Islam hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar.
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ayat kedua ini mengatakan salatlah kepada Allah dan berkurbanlah. Berkurban di sini menyembelih hewan kurban kemudian dibagikan ke fakir miskin. Lihat luar biasa Islam. Islam itu agama yang mengajarkan kita tidak egois, tapi harus punya berbagi, jiwa sosial kepada sekeliling kita. Kita tidur kenyang, tetangga lapar, kita tidak dianggap beriman oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi the power of Idul Adha ini sebenarnya yang harus kita sikapi adalah semangat berbagi. Semangat berbaginya ya. Lihat kita beli kambing, ada saudara kita 1 tahun sekali belum pernah makan kambing. Iya betul. Kita waktu kurban sapi di pesantren Kak, saya menangis gitu loh. Datang ke saya satu WA gitu, ya dari tokoh masyarakat situ. Ustadz Kasyif ini di warga Ciherang Pondok di Bogor baru pertama kali merasakan daging sapi. Jadi selama hidup itu mereka kalau kita nggak potong sapi nggak makan daging sapi. Dan kita tahu hewan paling sehat dagingnya itu kambing. Ya, Rasulullah SAW adalah manusia sehat karena suka makan kambing. Suka makan kambing, betul. Jadi ini adalah berbagi makanan bergizi. Bukan hanya berbagi makanan gratis, ya, tapi berbagi makanan bergizi. Ya betul, gitu, betul, ya. betul. Karena Gratis kalau plus bergizi. Aja, ya. Ya itu berbagi kambing, daging kambing itu wah proteinnya tinggi ya, kadar-kadar yang bisa nyehatin badan kaum muslimin. Jadi itu the power of Idul Adha, semangat Nabi Ibrahim. Dia rela ngasih anaknya loh, anaknya kepalanya udah dipisau, udah di kepalanya. Jadi Kak Vera bisa lihat di Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma watallahu lil jabin wa fadainahu bidhibhin 'azim inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Ketika sudah Nabi Ismail dihamparkan tuh pisau udah diasah, sudah hampir disembelih Nabi Ismail, Allah langsung ganti dengan kibash, kambing atau domba ya dari surga. Kemudian inilah ujian nyata dan Nabi Ibrahim lolos. Lolos ya. Ini aduh, kalau kita nggak mungkin ya kayaknya ya udah langsung nangis-nangis. Kita nggak mungkin, kita ya itulah kadar keimanan kita beda sebab para nabi. Ini jadi pelajaran. Nabi Ibrahim diminta anaknya, kita cuma diminta kambing. Kalau sampai nggak itu aja kita kadang-kadang aduh tabungan sisa segini nih. Kalau beli gadget nggak mikir, beli rokok berapa bungkus tuh kalau dikumpulin. Ayo semuanya ayo. Udah pada beli kambing. Bilangnya nggak bisa beli kambing ya. Kalau hal-hal di luar jalan Allah kita semangat. Ini setahun sekali. Dan hukumnya kurban para ulama sepakat ya sunnah muakkadah. Sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan ada hadis Nabi, man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan rezeki nggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat Id, kata Rasulullah. Rasulullah nggak mau dekat-dekat sama dia. Ya, mumpung kita masih dikasih umur, kasih rezeki, Allah ganti insyaallah. Betul. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlif, surat Ar-Rum. Apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah ganti. Insyaallah dengan yang lebih baik insyaallah. Nggak mungkin miskin, nggak ada ceritanya tuh Pak Haji yang kurban miskin, malah rezekinya nambah. Luar biasa banget ya, seneng ya hari ini kita banyak mendengar pencerahan. Ini teman-teman yang di sini jangan iya doang, habis ini beli kambing. Iya. Masih ada waktu nih. Iya. Ya kalau ayam nggak boleh ya. Unta untuk 10 orang. Unta untuk 10 orang. Unta, tapi nyari unta di sini susah, Ustaz. Iya makanya kan. Sapi 7 orang betul, kambing 1 orang. Namun ada pendapat ya yang mengatakan bahwa 1 kambing boleh 1 keluarga. Karena Rasulullah SAW berkurban 2 kambing. Nabi mengatakan ini buat saya dan keluarga saya dan ini buat umat saya yang belum berkurban. Yang belum berkurban miskin, dia tidak punya uang. Rasulullah udah kurbankan dia. Kasih sayang Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Luar biasa Ustadz. Ustadz selain menjadi pendakwah, terus udah gitu pebisnis, Ustadz juga sering ngisi-ngisi acara di TV-TV ya Ustadz ya? Iya, terakhir saya ada program apa aja nih Ustadz? Terakhir juri Hafiz RCTI, Masya Allah. Izin Allah saya bisa membersamai perjuangan dakwah Quran. Sampai sekarang masih? Juri Hafiz RCTI kemarin, Ramadan tahun lalu. Oh pas Ramadan, oke. Sekarang ada program yang sedang berjalan Ustadz? Alhamdulillah kemarin Cinta Islam Cinta Surga di Trans 7. Islam itu indah ya, Damai Indonesiaku TV One alhamdulillah masih di Net TV, ya BTV kemarin juga Ramadan alhamdulillah sebulan penuh gitu Kak, alhamdulillah izin Allah.
Dan ya banyak ya ternyata ya. Majelis Taklim mama, biasanya mama. Nanti kalau teman-teman Hierarki Insight yang termotivasi dengan obrolannya Ustadz barusan, kan kalau teman-teman mau cari ada lah ya di TV-TV, bisa dicari di Instagram juga bisa ya Ustadz ya. Gitu banyak, nanti bisa ngobrol langsung juga sama Ustadz Kasif. Ustadz Kasif ini asik banget orangnya, kita bisa banyak bertanya. Boleh ya, kita banyak belajar ya Ustadz ya. Karena kan kalau aku pribadi aku masih perlu banyak banget belajar. Jadi gini Kak, ketika saya menyampaikan ilmu bukan berarti memposisikan diri saya lebih mulia. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan kam min sami'in khair min muballigh. Betapa banyak orang yang mendengar, nih pemirsa yang nonton, itu lebih mulia dari yang menyampaikan. Makanya jangan pernah letih menyampaikan kebaikan. Siapa tahu di antara penonton nih yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Betul. Yang nggak berkerudung jadi berkerudung. Amin, insya Ya, Allah. jadi acara hierarki ini harus dinonton, di-subscribe, di-share karena di dalamnya ada pahala jariah nih, Masya Allah. Amin. Ya, kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah, kita nggak tahu siapa. Mudah-mudahan dari sekian banyak narsum, salah satunya bisa memberikan hidayah atau motivasi tertentu kepada teman-teman pendengar di luar sana. Ustadz, terima kasih banyak obrolannya. Aku senang banget hari ini belajar banyak banget dari Ustadz Kasif Hir. Nah Ustadz, kira-kira mau ada pesan nggak untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana? Silakan Ustadz. Iya. Hidup itu sebentar ya, hidup itu sekali. Kalau udah pergi dari kehidupan ini, kita nggak akan bisa balik lagi. Nama alamnya alam barzakh. Barzakh itu artinya benteng, yang kalau orang sudah masuk ke situ nggak akan bisa balik ke alam dunia. Justru mumpung di dunia, banyak-banyakin amal soleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kebaikan kepada sesama kita, sekeliling kita, supaya yang sekali ini membawa kita kepada kenikmatan selamanya, yaitu surga. Jangan sampai salah milih teman, salah milih komunitas, akhirnya menyebabkan kita sengsara selama-lamanya, yaitu neraka. Nauzubillah min dzalik. Cari teman yang baik, buat komunitas yang baik, subscribe, jempol kita akan dihisap pada hari kiamat. Scroll up hal-hal yang bisa menambah pahala kita, ilmu, ya, hal-hal positif. Luar biasa Ustadz, terima kasih banyak teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa selamat berbagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kasif Hir. Terima kasih Ustadz. Teman-teman semua, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Hierarki Insight berikutnya. Jangan lupa tetap nonton tiap minggunya Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan data menjadi insight. Terima kasih.